Masuklah kita ke acara utama, yaitu seminar parenting orang tua hebat yang bertemakan mendidik anak di era digital. Yang dipandu langsung oleh moderator Ustazah Eka Dia Ardiati SPSI. Sebelumnya, izinkan kami membacakan biodata moderator kali ini. Ustazah Eka Dia Ardiati merupakan guru BK SMA IT Al-Fitian School Medan. Memiliki moto hidup, gerimiskan kata langit sebelum merindu cahaya. Pengalaman 2004 sampai 2008 sebagai Sekretaris Umum Forum Mahasiswa Islam Psikologi atau Formasi Alkop USU. 2005 sampai 2009 sebagai anggota Humas Relawan Rumah Zakat Medan. 2007 sampai 2009 sebagai anggota Forum Lingkar Pena Wilayah Sumatera Utara. 2009 sampai 2010 sebagai anggota PSDM Muslim Youth Club Binjai. Pendidikan SMA Negeri 2 Binjai dan S1 jurusan Psikologi USU. Kepada Ustazah Eka Dia Ardiati SPSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda semuanya? Alhamdulillah. Masih kurang semangat ya? Kita ucapkan sekali lagi. Kalau misalnya saya bertanya apa kabar ayah dan bunda semua? Alhamdulillah, semangat, Allahu Akbar, oke? Apa kabar ayah dan bunda semuanya? Alhamdulillah, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya adalah guru BK SMA IT Al-Fitian Medan. Terima kasih saya ucapkan kepada ayah dan bunda di sini yang bersedia meluangkan waktunya untuk berkumpul di acara seminar parenting kita hari ini. Nah, jadi mungkin ya, sebenarnya bukan mungkin ya. Jadi saat ini anak-anak kita itu berbeda jauh sekali dengan pendidikan kita di masa dulu. Jadi ketika kita masih anak-anak, kita itu tidak ada gadget, ya. Jadi kita hanya dicekcoki dengan pendidikan dari guru, dari orang tua, dan dari televisi. Kartun pun hanya ada di hari Minggu. Tetapi anak kita zaman sekarang itu sudah dicekcoki dengan gadget, ya. Jadi dari kecilnya mereka sudah terbiasa mengenal smartphone. Akhirnya di usianya yang mungkin belum masanya mengetahui informasi-informasi, mereka sudah mengetahui informasi-informasi yang sebetulnya belum cocok di usianya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang pemateri hebat bernama Bu Irna Minauli, MSI, seorang psikolog yang sudah berkecimpung selama puluhan tahun di dunianya, dunia parenting, kemudian konsultan juga, dan dunia psikologi forensik. Ya, jadi beliau juga sudah terbiasa menjadi saksi ahli di beberapa pengadilan. Kemudian selain itu beliau juga memiliki biro konsultan psikologi namanya Minauli Consulting. Beliau juga menjadi dosen di Fakultas Psikologi UMA. Selain itu beliau juga aktif di beberapa organisasi seperti Dewan Pembina Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, Dewan Penasehat Forum Wartawan Kesehatan, Ikatan Psikolog Klinis, dan Himpunan Psikolog Forensik Indonesia. Kepada Bu Irna Minauli kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berkumpul dengan para guru pimpinan dari Al-Fitian karena banyak sekali
bekas mahasiswa saya juga di sini, dan baik sebagai guru maupun orang tua dari anak-anaknya yang disekolahkan sini. Saya bangga karena dalam praktek saya di Biro Psikologi, klien-klien yang datang ke biro kami juga memberikan apresiasi yang sangat bagus kepada sekolah Al-Fitian ini. Misalnya, ada klien yang mengatakan sebelumnya di sekolah lain, anaknya tuh hampir tidak mendapatkan perhatian. Dengan gejala yang sama, keluhan yang sama, tetapi ketika masuk ke Al-Fitian langsung mendapatkan pengarahan dari para gurunya. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan dalam sharing session ini saya bisa berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Irna Minauli. Saya seorang psikolog, alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Kalau zaman saya dulu begitu tamat sudah jadi psikolog, sehingga kemudian saya mengambil S2 Science di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini saya juga mempunyai biro konsultasi, Minauli Consulting, di Jalan DI Panjaitan. Seperti tadi diungkapkan bahwa saya concernnya di masalah klinis dan juga masalah forensik. Jadi hampir semua kasus-kasus kriminal yang viral di Medan atau bahkan di nasional, itu saya sering menjadi saksi ahlinya ya. Jadi satu pengalaman yang menarik bagaimana cara berpikir para kriminal itu gitu ya. Jadi saya mungkin bisa berbagi betapa bodohnya ya, maaf ya saya agak kasar, bapak-bapak atau ibu-ibu yang memasang di belakang mobilnya My Family, My Happy Family, ada nama-namanya ya. Itu kalau saya seorang penjahat, seorang kriminal, itu gampang sekali saya culik anak bapak, anak ibu. Apalagi ketika misalnya bapak atau ibu menyebut dengan bangga, menyebutkan, oh, anak saya menjadi juara dari sekolah mana, terus dia tag lokasinya ya. Dengan mudah saya bisa lacak gitu ya. Makanya di era digital sekarang kita harus sangat hati-hati ya. Jadi keuntungan saya bergaul dengan banyak penjahat, banyak kriminal adalah saya bisa belajar bagaimana cara mereka berpikir. Jadi criminal mind ya. Jadi betul-betul ada memang criminal mind itu ya, otak para kriminal itu. Oke, kemudian kita ketahui ya bahwa perkembangan teknologi terhadap perkembangan anak itu memang ada sisi positif dan sisi negatif tentunya ya. Sisi positifnya adalah mungkin anak lebih mudah akses ke informasi. Dengan googling ya udah dapat semua ya informasi. Sehingga pengetahuan anak-anak kita mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan kita sendiri misalnya ya. Kemudian juga keterampilan teknologi itu juga akan meningkat dan sering juga memfasilitasi pembelajaran interaktif ya. Banyak pembelajaran yang sifatnya dua arah ya, dan yang bisa dilakukan. Kemudian kelemahannya yaitu mengganggu kemampuan konsentrasi dan perhatian. Jadi penelitian terhadap anak-anak yang terpapar dengan gadget itu ternyata mereka mempunyai span of attention yang lebih rendah. Jadi rentang perhatian mereka itu sangat rendah. Ya, jadi mungkin kalau kita lihat misalnya di TikTok, di Instagram, Facebook itu kan durasinya sangat singkat ya. Sehingga mereka tidak bisa gitu melihat atau mendengar sesuatu yang lebih panjang. Selain misalnya anak-anak yang terpapar gadget itu minat baca menjadi lebih rendah ya. Kalau kita lihat buku-buku pelajaran di sekolah itu kan hampir tidak ada warna ya, hampir tidak ada gambar, hampir tidak ada gerak. Nah itu menjadi sangat tidak menarik. Sementara di handphone mereka
Mereka lihat gambar-gambar yang penuh gerakan, penuh warna. Ya, jadi itu kelemahannya ya. Jadi tetap menurut saya kita harus biasakan anak juga untuk atau kita sendiri untuk membaca paper books-nya ya. Jadi buku kertasnya ya, jangan cuma membaca dari e-book misalnya ya. Oke, kemudian juga akan mengalami paparan negatif ya. Jadi kasus-kasus pornografi, kasus-kasus kekerasan itu juga kebanyakan dilakukan karena adanya paparan gadget sebelumnya ya. Dan yang jelas ini adalah menghambat keterampilan sosial ya. Jadi kita lihat anak-anak sekarang itu relatif lebih cuek ya. Dia tidak peduli dengan lingkungannya. Mereka asik, sibuk dengan handphonenya, sehingga relasi sosial mereka juga terganggu. Ada satu penelitian menarik, bahkan secara fisik juga mereka mengalami keterbelakangan, retarded. Ya, jadi anak-anak usia 12 tahun, kemampuan atau keterampilan fisiknya hanya setara dengan anak umur 6 tahun. Mungkin Bapak Ibu kalau waktu kecil umur 12 tahun, mungkin udah bisa main engklek, udah bisa manjat-manjat pohon, misalnya. Anak-anak sekarang yang terpapar gadget itu mungkin mereka tidak bisa lagi main engklek, main manjat-manjat misalnya ya. Jadi padahal keseimbangan ketika kita bermain engklek itu kan menjadi satu hal yang sangat penting bagi perkembangan tubuh atau kesehatan kita. Nah, ada kelebihannya tadi juga ya, mengembangkan pelajaran yang interaktif, keterampilan digital, akses sumber daya. Kemudian ada kekurangan, ya, jadi secara sosial, dan yang paling penting adalah risiko keamanan dan privasi. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat eksperimen sosial yang dilakukan oleh satu kelompok, di mana dengan mudahnya mereka bisa membawa anak-anak remaja kita. Ya, jadi dia dengan menyamar menjadi tokoh tertentu, menjadi orang tertentu yang sebaya misalnya, kemudian ayo kita ketemu, diajak chatting misalnya, sehingga akhirnya dibawa ya. Maka nanti kita lihat kasus-kasus penculikan, kasus-kasus perkosaan yang dimulai dari internet itu juga sangat banyak. Kemudian ketergantungan pada teknologi itu rentan terhadap gangguan. Nah, ini ada data menarik ya. Coba nanti Bapak Ibu perhatikan diri kita atau juga anak-anak kita. Ternyata anak usia 8 sampai 12 tahun itu rata-rata menghabiskan waktu bermain handphone itu lebih dari 5 jam. Dan yang usia remaja itu lebih dari 7,5 jam. Ya. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, karena rekomendasi dari American Academy of Pediatrics ya, jadi kelompok dokter anak, itu mereka hanya menyarankan bahwa ketika anak kita usia 0 sampai 1 tahun itu harusnya 0 menit. Artinya anak-anak di bawah 1 tahun itu sama sekali tidak boleh terpapar handphone. Cuman kan kadang orang tua ya seneng ya video call misalnya ya, senang memperlihatkan kepada anak-anaknya. Nah, anak usia 1 sampai 4 tahun itu tidak lebih dari 1 jam. Ya, jadi harus kita pasang timer, pasang waktu untuk bermain ya. Kemudian 5 sampai 18 tahun itu juga harusnya kurang dari 2 jam. Kecuali, ini kan karena pendidikan sekarang menggunakan handphone, ya kecuali dalam rangka pendidikan. Tetapi ada lagi nih penelitian menarik. Katanya anak-anak yang menggunakan handphone untuk belajar, waktu dia googling itu ternyata cuma 10% saja. Sisanya itulah mungkin main games, nonton YouTube dan sebagainya. Ya, jadi disitulah yang kita harus awasi, kita harus batasi. Hanya jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu
ternyata menggunakan handphone lebih dari 2 jam, hati-hati. Berarti kita sudah kecanduan. Ya, jadi ada kriteria dari kecanduan, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, kenapa? Ada dampak yang harus kita perhatikan yang mungkin membahayakan baik secara fisik maupun secara mental. Secara fisik, mungkin anak-anak atau orang yang terpapar pada handphone atau gadget yang lain itu cenderung lebih mudah sakit kepala. Kemudian juga matanya tegang, matanya penglihatannya kabur, dan kurang tidur. Bahkan ada penelitian yang menggambarkan bahwa struktur otaknya pun sudah sama dengan para pengguna narkoba, ya. Jadi ini nauzubillah sangat membahayakan. Jadi jangan anggap sepele masalah kecanduan gadget ini. Makanya dikatakan sebagai narkolema katanya ya, narkoba lewat mata. Itu lebih berbahaya. Karena kalau misalnya narkoba itu kan harus disuntik dulu atau dimakan dulu, ikut aliran darah baru ke otak. Kalau handphone itu dari mata ya udah langsung ke otak gitu ya. Jadi sangat singkat, sangat cepat gitu. Jadi masalah mental yang terjadi adalah penurunan prestasi akademik ya. Jadi rata-rata mereka cenderung kan tadi mereka tidak bisa menaruh perhatian, mereka konsentrasinya rendah ya, sehingga ya otomatis prestasi sekolah juga menurun. Kemudian ada masalah-masalah perilaku dan sosial ya. Jadi kayak gangguan perilaku ya, conduct disorder. Mungkin mereka jadi suka berbohong, suka mencuri, bolos dari sekolah, kabur dari rumah, nyontek dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dari gangguan perilaku ya. Jadi kita nggak boleh menyepelekan gangguan perilaku ini. Belum lagi masalah gangguan perilaku sosial ya. Mereka menjadi kayak canggung ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Yang menarik juga adalah mereka yang kecanduan gadget, yang mungkin juga termasuk para orang tua, orang dewasa, itu ternyata gangguan kecemasan atau anxiety disorder itu juga lebih tinggi. Mereka juga mengalami lebih banyak depresinya. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak juga mungkin kalau kita lagi sedih, sebaiknya jangan lihat handphone, jangan lihat media sosial, karena itu akan membuat kita menjadi semakin sedih. Ya. Misalnya saya lihat, enak kali ya teman saya udah ke Paris misalnya. Awak boro-boro masih ke Pinang Baris saja misalnya ya. Nah akhirnya kita kan merasa bahwa kita tuh orang yang paling malang sedunia ya. Nah ini bahaya, makanya ketika kita dalam kondisi depresi, dalam kondisi tertekan, sedih, murung, nggak usah buka HP. Ya, puasa aja. Tapi kalau kita udah stabil, mungkin kita lihat teman kita ke Paris, oh ya next year I will be there. Kita punya optimisme, tahun depan saya yang akan ke sana, gitu kan. Beda suasana hati kita dalam menjawab stimulus tersebut ya. Ya, jadi hati-hati dengan gangguan kecemasan dan depresi ini ya. Itu menjadi satu bentuk gangguan yang paling banyak diderita oleh remaja kita. Makanya kenapa anak-anak remaja kita tuh banyak yang suka melukai diri sendiri ya, self harm, self injury, istilah klinisnya NSSI ya, non suicidal self injury misalnya. Insiden dari kasus-kasus remaja yang melukai diri sendiri itu meningkat secara drastis ya. Kalau kita tanya kenapa mereka melakukan itu, antara lain adalah mereka yang mengalami cyberbullying. Nanti kita akan lihat ya kenapa mereka yang cyberbullying ini juga merupakan salah satu dampak negatif dari kecanduan handphone ini. Jadi menurut Kimberly Young dan Davis, ini kecanduan internet itu adalah ketidakmampuan individu
untuk mengontrol penggunaan internetnya. Kadang kita lihat 5 menit aja misalnya, nggak taunya 2 jam, 3 jam gitu ya. Anak-anak juga gitu, berapa kasih timer misalnya, 15 menit aja mah misalnya, nggak taunya berjam-jam nggak selesai ya. Itu berarti dia sudah mengalami internet addiction ya. Kemudian karena masalah kecanduannya ini, mereka juga mengalami masalah psikologis ya, tadi depresi, mengalami kecemasan ya, mengalami juga dia masalah-masalah sosial, cenderung menarik diri dari lingkungan. Kemudian juga mungkin pada pekerjaan ya, karena kurang tidur sehingga akhirnya sekolah terlambat, terus pagi-pagi nggak konsentrasi misalnya ya. Makanya kadang guru juga sering lihat murid-muridnya tuh tertidur di kelas ya, karena mungkin malamnya begadang main handphone. Harusnya itu satu hal yang sangat diperhatikan ya. Jadi ciri-ciri dari kecanduan gadget ini itu misalnya mereka bermain gadget di setiap waktu ya, kayak nggak ada, kayak sakau nanti kita lihat ya. Mereka seperti pecandu narkoba, kalau nggak make itu rasanya nggak enak, gelisah gitu ya. Jadi mereka merasa gelisah kalau tidak menggunakan gadget. Bapak-bapak juga biasanya gelisah kalau gadgetnya ketinggalan di rumah misalnya. Takut istrinya buka. Bahaya ya. Makanya detak jantungnya akan lebih tinggi. Tapi kalau saya sarankan sih ya udahlah, kita sebagai istri juga nggak usah juga lah terlalu periksa-periksa HP ya. Kalau saya prinsipnya, kalau saya udah nggak percaya sama pasangan saya ya udah ngapain gitu. Jadi kalau masih mau ya udah harus percaya ya. Tapi itu, jadi bagaimana kita sudah begitu terikat dengan masalah handphone ini ya, dengan masalah gadget, sehingga akhirnya mereka yang kecanduan ini tidak mau melakukan aktivitas lain. Misalnya kalau tadinya anak kita masih senang berenang, tapi karena sudah kecanduan, dia nggak suka lagi, nggak mau lagi berenang gitu ya. Jadi dia main aja. Kemudian akibatnya mereka lebih sering di rumah ya, tidak mau bergaul dengan teman-temannya, lebih sulit tidur di malam hari ya, insomnia. Tapi siangnya otomatis menjadi terganggu. Dan yang jelas adalah sulit berkonsentrasi di sekolah atau tempat kerja. Nah, ada beberapa tipe dari kecanduan internet ini ya. Yang pertama adalah cybersex ya. Jadi banyak orang yang mungkin dari remajanya sudah terpapar pornografi ya. Dan anehnya banyak orang yang menganggap menonton film BF itu, film biru itu kayak hal biasa ya, termasuklah salah seorang petinggi kita gitu yang nggak malu bahwa saya suka nonton film porno misalnya. Padahal secara psikologis saya akhirnya mengakui bahwa Islam itu agama yang sempurna ya. Ketika banyak klien saya, bapak-bapak yang kecanduan pornografi itu ternyata kemudian tidak mampu lagi atau tidak menikmati lagi ketika dia harus berhubungan dengan istrinya. Dia lebih menikmati, maaf misalnya dengan masturbasi misalnya ya. Jadi ini kan tentu berbahaya gitu ya untuk kelanjutan perkawinan ya. Jadi tidak bisa dianggap sepele masalah kecanduan pornografi ini ya. Jadi pada cybersex ini mereka senang sekali mengunjungi situs-situs pornografi, men-share ya video-video tersebut. Makanya kadang di WA grup termasuk WA grup anak-anak itu juga kita harus waspadai
sering juga mereka men-share konten-konten porno ini ya. Kemudian yang kedua jenisnya adalah cyber relationship addiction ya. Jadi mereka yang jomblo biasanya atau yang iseng yang butuh dating application gitu ya. Jadi yang aplikasi kencan, ada chatroomnya atau misalnya tawaran-tawaran kencan dari ya perempuan-perempuan bispak gitu ya, bisa pakai. Nah, banyak ini yang juga mengalami kecanduan di situ ya. Kemudian yang ketiga, net compulsions ya. Jadi di sini kecanduan judi online. Nah, beberapa orang mungkin tertarik ikut perdagangan saham misalnya. Setiap hari, setiap jam dia pantengin kenaikan harga sahamnya misalnya. Nah, ini akhirnya sebenarnya larinya kayak ke judi online. Ya, karena tidak ada orang yang berhasil dari permainan-permainan saham seperti itu. Makanya benar juga kata agama, nggak boleh kita menggunakan uang kita untuk permainan saham seperti itu misalnya ya. Kemudian ada yang information overload ya. Jadi misalnya terutama nih pada waktu pandemi kemarin, kita sangat concern dengan masalah corona misalnya. Akhirnya kita dapat informasi, oh minum jahe, minum ini, minum itu misalnya ya. Kita cari informasi tersebut terus menerus ya. Nah, biasanya para buzzer itu juga sering ini, dia mencari info nih, apa nih kelemahannya Bapak A, apa kelemahannya Bapak B, Bapak C, diperiksa jejak digitalnya misalnya. Kalau itu pekerjaannya sih fine ya, nggak apa-apa, mereka dapat uang dari situ. Ya kalau kita nggak dapat uang ngapain gitu ya, masih banyak hal-hal produktif lainnya. Kemudian mereka yang penggila komputer mungkin pengen memprogram, buat programming gitu ya, atau ingin buat games online sendiri. Nah, itu biasanya juga akan bermain games berlama-lama. Nah, ibu-ibu nih yang juga banyak yang terakhir online shopping. Makanya saya nggak perlu jelasin karena pasti udah tahu definisinya seperti apa. Udah ada berapa kantong belanja ya, wishlistnya itu ada berapa gitu ya. Kalau saya ya cuma masuk kantong belanja tapi belum pernah dibelanjakan ya. Berharap ya nanti ya. Nah, jadi mereka yang kecanduan online shopping itu juga berbahaya gitu ya. Jadi harus diwaspadai. Nah, dalam internet addiction disorder ini, jadi adanya waktu yang berlebihan ya dalam bermain internet ya. Misalnya kita cenderung scrolling ya kan, lihat nih apa nih. Apalagi kalau kita punya sasaran yang mau kita lihat misalnya ya, pesaing kita atau siapa gitu ya. Nah, akhirnya kita lihat habis waktu gitu ya. Nah, misalnya juga ditandai dengan sulit mengontrol penggunaan berlebihan dan keasikan dengan gawainya. Saya senang alhamdulillah di sini kayaknya nggak terlalu ya. Karena seringkali saya misalnya kalau ngasih ceramah, ya saya kayak ngomong sendiri gitu ya. Karena yang lain tuh sibuk lebih asik dengan handphonenya, dengan gadgetnya. Itu namanya gangguannya fabbing, nanti kita akan jelaskan ya. Nah, kemudian mereka akan mengalami sakau ya, jadi kayak pecandu narkoba juga ya kan, sama-sama addiction ya, kecanduan. Jadi ketika pecandu narkoba itu tidak dikasih narkoba, dia kan akan sakau ya. Jadi withdrawal, gejala putus obat ya. Jadi demikian juga dengan pecandu handphone ini, anak-anak misalnya ketika handphonenya ditarik, ngamuk, ya, tantrum, ini bahaya, gitu ya. Berarti anak itu sudah terpapar. Kemudian menimbulkan konsekuensi dan dampak negatif, ya. Jadi banyak pengurangan waktu kerja, hubungan yang terputus,
betapa banyak perceraian terjadi gara-gara CLBK ya. Search di internet dapat mantan misalnya ya, nanya-nanya gimana kabar dan seterusnya ya. Jadi memang banyak sekali peluang untuk hal-hal yang tidak baik di situ ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ya? Kita harusnya menetapkan no screen time ya, while we are in the family time misalnya. Jadi kita nggak boleh ada satu orang pun yang memegang handphone ketika kita bersama keluarga atau bersama orang lain. Kalau Bapak Ibu perhatikan, misalnya sering orang tuh makan di restoran ya, tuh satu keluarga ya. Tujuannya mah udah bagus, karena kata penelitian, keluarga yang sering makan bareng maka angka kenakalan remajanya lebih kecil. Tetapi apa yang terjadi ya, biasanya saya perhatikan komunikasinya tidak lebih dari 3 kalimat. Mau pesan apa, pesan apa, pesan apa. Dan kemudian siapa biasanya yang membuat gara-gara, yang mendahului membuka handphone, bapak, ibu, atau anak? Bapak. Hasil observasi saya, justru para bapak duluan ya, yang buka handphonenya. Nah, karena bapak buka handphone ya, istri juga gak mau kalah ya. Emang lu aja yang bisa punya gebetan, gue juga bisa. Ya, emang lu aja yang banyak yang naksir, gue juga banyak bisa. Jadi akhirnya si ibu, anak-anak ya, hampir tidak ada komunikasi. Ya, jadi gimana attachment, keterikatan bisa terbentuk kalau tatap mata, itu komunikasi yang tatap mata, face to face, itu tidak ada gitu ya. Oke, jadi kesalahan yang kedua juga banyak orang tua yang menggunakan gadget sebagai babysitter. Ya udahlah, biar saya bisa ngapa-ngapain, udah nih nak nonton ini ya. Maka anak dibesarkan oleh gadget ya. Kalau zaman dulu mungkin anak dibesarkan oleh televisi ya, udah nonton TV aja gitu. Nah, sekarang udah anak dijaga oleh handphonenya ya, babysitternya jadi ke handphone. Nah, jauhkan anak dari HP minimal 1 jam sebelum tidur ya, karena kalau kita sebelum tidur main HP itu justru lebih susah tidur gitu ya. Jadi harusnya nggak usah ada handphone. Katakanlah anak tidur jam 9, maka jam 8 udah nggak ada lagi yang pegang handphone. Kemudian gunakan parental control ya. Orang tua sekarang tuh juga banyak yang canggih ya, dia bisa kontrol apa yang dilihat anaknya dari handphone kita gitu. Wih, anakku nonton yang nggak bagus misalnya, dia bisa langsung cut ya. Orang tua juga bisa kontrol dengan misalnya dimatikan, katakanlah sudah waktunya habis ya. Nah, itu perlu parental control ini. Selain orang tua juga harus mengontrol situs-situs apa yang boleh ditonton anaknya. Jadi kalau dia keluar dari jenis tontonan itu, maka otomatis handphonenya juga akan mati sendiri ya. Biasanya orang tua yang masih muda itu juga tidak kalah canggih ya. Cuman susahnya kalau kita yang gaptek ya, anak-anak kita jauh lebih canggih dibandingkan orang tuanya. Kemudian ya usahakan tidak ada HP di kamar ya. Jadi HP itu ya udah misalnya, atau komputer ya di ruang tamu, ruang belajar. Jadi nggak boleh di kamar ya. Dan kita harus lebih banyak aktivitas outdoor ya, supaya kita juga jangan di kamar aja, jangan di rumah saja. Jadi anak-anak, misalnya dulu saya ada klien, yuk kita main manjat pohon. Karena kebetulan di depan biro ada pohon ya. Dia bayangkan adalah main panjat pohonnya itu melalui HP. Nggak mau dia main panjat pohon yang sebenarnya gitu ya.
Makanya salah satu bahaya dari mereka yang suka nonton film porno adalah, jadi kayak orang main sepak bola, mainnya tuh melalui gadget sama yang main langsung di lapangan itu kan beda. Nah jadi mereka yang terpapar pornografi, ya itu kayak orang main gadget, main bola tapi di handphone gitu ya. Selain misalnya mereka yang terpapar pornografi laki-laki itu juga cenderung punya self esteem yang lebih rendah. Ya, jadi karena mungkin dia membayangkan, loh kok aku punya nggak kayak pemain film itu misalnya. Padahal menjadi pemain film itu aja pun mungkin seleksinya ketat ya kan, nggak semua orang bisa lulus untuk menjadi pemain misalnya. Jadi belum lagi misalnya mereka cenderung melihat perempuan itu sebagai objek saja gitu ya, tidak lagi ada penghormatan terhadap kaum perempuan misalnya. Nah ini beberapa kasus media sosial di Indonesia, padahal datanya udah kuno ya, tahun 2009-2014. Mungkin sekarang udah lebih banyak lagi. Cuma saya belum dapat yang terbaru. Jadi misalnya kasus penculikan itu banyak terjadi dengan modusnya berkenalan. Klien-klien yang datang ke tempat saya yang dirujuk dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dari Lembaga PPA, Perlindungan Anak dan Perempuan, itu banyak sekali yang mendapatkan pelecehan seksual melalui perkenalan internet ini ya. Jadi kita orang tua harus memberi edukasi pada anak-anak kita untuk selalu melaporkan siapa yang berkenalan dengan dia di handphone misalnya. Dan pada kasus pedofilia, banyak orang tua yang tidak sadar bahwa mereka kaum pedofil itu punya fase yang disebut fase grooming ya. Pada fase grooming ini mereka senang sekali memberi hadiah-hadiah pada anak kita. Ya, jadi ajarkan juga anak-anak untuk selalu melaporkan siapa yang memberikan hadiah. Meskipun itu cuma opungnya, tulangnya, atau siapa orang dekat ya. Nah yang menyedihkan sekarang kan orang tua tuh banyak yang justru menyemangati anak, ayo tuh bopong tulangmu datang, minta sama dia ya. Akhirnya anak menjadi tidak peka ketika ada orang yang punya niat jahat dengan pemberian hadiah tersebut ya. Oke, jadi kasus penipuan itu sudah jelas ya, lebih banyak kasus arisan online misalnya ya, kemudian MLM dan kasus judi online, kasus pencemaran nama baik ya. Maka ini undang-undang ITE ini juga agak mengkhawatirkan ya. Ya. Nah sekarang kita kan harus bijak ya, misalnya sebagai orang tua, bagaimana kita melakukan parenting pada era digital ini. Jadi dimaksud dengan digital parenting adalah pendekatan yang melibatkan orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka dalam menggunakan teknologi dan internet secara aman dan bertanggung jawab ya. Banyak orang tua daripada ngasih pisau, dia kasih handphone. Lah mana lebih bahaya menurut Bapak Ibu, ngasih pisau apa mengasih handphone? Ngasih handphone ya Pak ya. Pisau ya paling luka. Pada handphone, aduh loh, banyak sekali risiko yang lebih bahaya lagi daripada pisau misalnya ya. Jadi anak sebelum mendapatkan handphone itu harus diberi semacam kontrak perilaku ya. Jadi harus tanda tangan kontrak dia. Misalnya tidak boleh menggunakan password ya, atau kalaupun dia pakai passwordnya harus diketahui oleh orang tua. Harus maksimal misalnya 2 jam 1 hari gitu. Kemudian orang tua harus punya akses ya. Jadi kalau dia punya IG, punya TikTok,
kita ikuti follower dia nggak apa-apa gitu ya. Meskipun kadang anak-anak pun lebih pinter juga ya, di hide-nya pula kita, disembunyikannya. Makanya harus pinter-pinteran gitu ya. Anak kita pinter, kita jangan lebih bisa diakali gitu ya. Nah, pentingnya digital parenting dalam era digital ini, yang pertama ini justru untuk melindungi anak kita ya. Jadi kita membantu anak-anak itu dari risiko dan bahaya yang ada di dunia digital. Seperti misalnya cyberbullying ini ya. Cyberbullying ini mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, kalau di Amerika shooting sekolah yang ditembaki gitu ya. Anak-anaknya, gurunya itu rata-rata karena korban bullying. Nah, pada cyberbullying ini kadang anak-anak itu sangat kejam ya. Misalnya di dalam WA group mereka cakap kotor, mereka menghina ya, body shaming, gendut loh misalnya ya, atau hal-hal yang tidak baik mereka ucapkan. Tapi mudah-mudahan di Alfitian nggak ada ya. Jadi harusnya di setiap WA group murid itu disisipkan guru. Jadi bisa ngikuti perkembangan apa yang mereka share, apa yang mereka diskusikan misalnya. Kemudian juga ini ada pengembangan positif ya. Justru dengan digital parenting ini memfasilitasi pengembangan keterampilan positif anak ya, seperti literasi digital, kreativitas, dan keterampilan sosial. Anak-anak kita mungkin lebih pintar ya di dalam coding, dalam misalnya bagaimana menggambar animasi, membuat game sederhana. Nah, ini mungkin sisi positifnya. Kemudian keamanan secara online ya. Jadi digital parenting ini memastikan bahwa anak-anak menggunakan teknologi secara aman dan belajar tentang pentingnya privasi dan keamanan online ya. Kadang anak-anak itu kan terlalu polos. Aduh, mama papaku pergi, aku sendirian di rumah. Kalau saya penjahat, gampang. Saya bisa datang ke rumahnya. Atau saya maling misalnya, udah. Jadi kadang-kadang kita tuh harus parno ya, harus berpikir seperti seorang penjahat. Jadi nggak ada lagi cerita berbaik sangka itu, harus suuzon malahan dengan kondisi saat ini ya. Nah, tantangannya ya, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ya, sehingga kadang tidak terikuti. Jadi misalnya saya ikut Facebook, baru beberapa tahun kemudian ikut IG, itu pun karena ada mahasiswa, Bu, kita mau buat IG live, katanya udah IG didaftarin. Oh, ternyata ada TikTok lagi, tapi saya berusaha tidak ikut ya. Jadi artinya kalau kita sendiri sebagai orang tua juga kecanduan, ya gimana anak-anak kita gitu. Makanya harus kita jaga diri kita dulu. Kemudian anak-anak yang sering tergoda untuk menggunakan teknologi daripada yang seharusnya, menghabiskan banyak waktu, sering mengabaikan aktivitas fisik dan sosial ya. Jadi anak-anak sekarang itu agak jarang ya mereka aktivitas, misalnya lari sana lari sini, main sepeda, berenang, olahraga bela diri misalnya ya. Nah, itu yang membuat ya mungkin mereka jago main martial art di handphone ya, games perang-perangan atau bertengkar, berantem gitu. Kemudian anak-anak yang lebih teknologi savvy ya, jadi mereka lebih ahli dalam menggunakan teknologi sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda. Nah, kemudian tadi overload ya. Jadi ini ya, ada online safety ya. Yang pertama, jangan membagi password kita ya, jelas ya.
Sering kan orang dengan alasan kami dari bank misalnya ya, membutuhkan nomor kartu kredit bapak atau ibu gitu. Nah itu ya udah jadi gampang masuk, atau sekarang lebih canggih lagi dengan aplikasi yang seolah-olah undangan gitu kan, bisa dimasukinnya. Kemudian jangan membagi lokasi ya, apalagi ya akhirnya sampai dia tahu, oh ini misalnya katakan anak saya sekolah di Alfitian, oh terus nanti saya tinggal cari tadi siapa nama anaknya, udah gampang melakukan penculikan. Nah yang menarik juga, malah ada saran jangan mau share foto-foto kita. Jadi mungkin dengan adanya AI, artificial intelligence, ini kita bisa disalahgunakan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat bagaimana seolah-olah Pak Jokowi berpidato dalam bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Indonesia aja belepotan, sama astagfirullah, maaf ya. Tapi maksud saya kita bisa disalahgunakan gitu ya. Jadi seolah-olah saya ngomong, tapi mungkin omongannya tuh nggak karuan diubah menjadi hal-hal yang lain gitu ya. Nah itu bahayanya. Bahkan di Amerika misalnya banyak guru yang tidak mau berteman di media sosialnya dengan murid-muridnya. Nah pertimbangannya mungkin agak berbeda ya, karena kan kalau mereka ketika mereka sering kan dalam dilakukan secara private ya, tidak publik. Nah biasanya kan para guru itu mungkin posting pas dia lagi berenang, cuman pakai bikini misalnya ya. Nah, gimana kalau muridnya lihat? Nah kalau kita untung nggak sampai segitulah mudah-mudahan. Tetapi beberapa teman dosen bahkan tidak mau berteman dengan mahasiswanya ya. Kalau saya karena bergerak di bidang jasa, ya udahlah, gak apa-apa lah. Siapa tahu dari 1000 yang saya kenal, 10 orang jadi klien nantinya misalnya ya. Oke. Jadi kita juga harus bersikap baik ya, bika ini. Nah, jadi cara efektif dalam menerapkan digital parenting ya, ini klise sebenarnya ya. Jadi komunikasi terbuka, membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak, membicarakan tentang risiko dan peraturan penggunaan ya. Jadi mungkin anak-anak itu bisa belajar dari kesalahan yang dilakukan orang lain ya, namanya vicarious learning. Oh kita nggak perlu gonta-ganti pasangan untuk mengetahui apakah bisa kena HIV atau enggak ya kan. Oh kita belajar dari, oh ternyata teman kita yang suka gonta-ganti pasangan dia kena HIV. Itulah namanya proses belajar vicarious ya. Nah ini bisa kita terapkan pada anak-anak. Jadi zaman saya waktu kecil dulu muda, belum ada gadget sih ya. Jadi ketika ada teman saya yang hamil di luar nikah masih SMP, ibu saya tinggal nunjuk aja, mau kamu kayak gitu, katanya. Oh no, enggak lah. Jadi akhirnya itu menjadi kontrol ya. Oh saya nggak pacaran dulu, saya nggak mau hamil sebelum menikah. Jadi kadang dengan melihat kasus-kasus bagaimana anak-anak yang kecanduan gadget misalnya, yang menjadi tantrum, menjadi kayak orang dalam tanda petik gila misalnya, itu mungkin bisa menjadi satu bentuk pembelajaran. Apalagi kalau anak itu dikenal ya. Jadi misalnya pada kasus saya remaja dulu ada teman yang perempuan ngajak mau merokok misalnya ya. Terus ternyata dia karena merokok dia akhirnya dibawa ke psikiater, mengalami skizofrenia misalnya. Padahal sih sebetulnya mungkin bukan karena rokoknya semata ya, tapi karena pas momennya, ya udah saya pun belajar, oh saya tidak akan merokok misalnya ya.
Nah, batasi ya waktu penggunaan. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan timer ya untuk misalnya berapa menit nih. Mungkin timernya bisa dari luar, secara kita gunakan dari luar. Ya, oke, kita buat kesepakatan. Ini mau mainnya berapa menit? Misalnya 15 menit. Ya udah, kita kasih timer 15 menit. Ya udah, kemudian ya udah selesai ya, kita main yang lain. Kemudian periksa konten dan aplikasi apa. Jadi kita bisa lihat dari history ya, apa aja nih yang dia buka dari Google misalnya. Jadi dulu waktu saya S2 di UGM, penelitian saya tentang cyber sex tadi. Jadi kerjaan saya adalah, zaman dulu belum ada handphone ya, saya ke warnet. Dan di setiap warnet itu saya buka historinya, apa aja yang mereka buka. Makanya saya tadi bisa menyimpulkan paling yang benar-benar buat belajar itu cuma 10%. Sisanya tuh yang nggak karuan-karuan tadi gitu ya. Termasuklah yang cyber sex tadi. Jadi kita harus pintar ya mengantisipasi apa saja yang konten yang mereka lihat. Oke. Ya, ini jadi strateginya: pengawasan aktif, batasan waktu, membaca bersama, ya, aktivitas luar ruangan. Nah, ini mendongeng sebelum tidur sambil baca buku itu juga aktivitas yang sudah hilang kayaknya ya, zaman sekarang. Padahal saya masih membesarkan anak-anak saya dengan membaca dongeng atau apa. Meski kita juga harus hati-hati memilih dongeng yang kita mau pakai. Nggak usah Cinderella-Cinderellaan karena itu bisa menimbulkan Cinderella kompleks ya. Saya selalu memilih bacaan-bacaan yang dari Jepang, misalnya Semut dan Belalang, yang menggambarkan bagaimana kerja keras itu membuat orang bisa survive gitu ya. Jadi kita pilih, atau misalnya kan ada buku tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Jadi kan ada dia tulis dalam 365 hari. Jadi satu hari satu halaman misalnya ya. Kemudian keuntungan, sorry ya, saya lanjut aja. Nah ini maaf ya, saya dipercepat aja ya karena ada anak kecil. Cuman yang saya mau gambarkan ini adalah ternyata mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar ya, ini mungkin perilaku orang dewasanya ya, sexting. Membuat ternyata lebih banyak mana perempuan atau laki-laki yang suka sexting tadi. Jadi dia perempuan, ternyata 22% perempuan, dan laki-laki cuma 17%. Makanya lebih getek mana sebenarnya. Orang misalnya kalau ada selingkuh sering nyalahin suaminya. Padahal kalau kita pelajari, clue pertama itu dari perempuan. Cuman masalahnya laki-laki yang berani action. Ya katakanlah, ya biasanya kan dari sekedar udah makan, lagi ngapain. Udah akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang lebih intim. Mau mandi misalnya. Sampailah kemudian, ya udah bawa ya, kita video call kamu lagi mandi, kasih lihat ya. Ini true story ya Ibu Bapak, klien saya mengalami seperti itu. Jadi akhirnya dia mandi dengan live, ditonton sama laki-laki lain. Dan laki-laki juga itu bukan laki-laki, orang itu banyak yang jahat. Itu kemudian direkam, dijadikan blackmail, dijadikan untuk ancaman, untuk memeras ya. Nah, padahal secara hukum Indonesia sudah punya ya perlindungan untuk foto-foto penyebaran video porno atau video-video asusila. Jadi kan kayak kasus Ariel Peter Pan, padahal dia yang berbuat, tapi yang lebih banyak hukumannya adalah yang menyebarkan gitu ya. Cuman itulah narsistiknya orang-orang sekarang, kok mesti juga direkam gitu ya. Jadi bangga banget dia dengan kemampuan dia ya.
Oke, jadi itu undang-undangnya ya. Oke. Jadi yang harus kita lakukan adalah perubahan gaya hidup ya. Jadi kalau bisa usahakan ada satu hari dalam satu minggu tuh nggak usah pegang handphone, misalnya di hari Jumat misalnya ya, atau hari-hari apa yang disepakati. Kemudian notifikasi itu nggak usah jadi sebentar-sebentar ting tong gitu, ganggu banget ya, nggak usah dihidupkan. Kemudian ya kita unfollow akun-akun yang membuat kita merasa nggak nyaman, tapi ikuti akun-akun yang membuat kita merasa terinspirasi ya. Dan ingatkan bahwa sosial media itu tidak sesuai dengan realitas. Jadi ada satu penelitian menarik ya. Pasangan yang sering posting kemesraan di media sosial, pada kenyataannya mereka tidak sebahagia itu. Jadi mereka mencari validasi ya dari postingan-postingan itu. Sementara kita udah iri, enak kali lah ya punya suami kayak dia. Ngasih coklat, ngasih bunga ya kan. Jadi kalau kita secara perkawinan sudah bahagia, udah mumpuni, udah nyaman, kita nggak perlu memvalidasi dengan memposting kemesraan kita, foto-foto kita. Saya menggunakan foto saya sama suami saya di Facebook itu sekedar mencegah para scammers, biar orang tahu bahwa saya sudah menikah gitu ya. Jadi jangan digodain lagi gitu ya. Tapi nggak perlu juga saya lagi kemana gitu ya. Oke ya, jadi ingat ya Ibu, Bapak, apa yang ditampilkan di media sosial itu bukan realitas, ya, itu ilusi sebenarnya ya. Baik, demikian Bu Eka, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih banyak kepada Bu Irna Minauli yang sudah memaparkan materi. Ya, untuk sesi pertama dibuka 3 pertanyaan. Silahkan Bapak dan Ibu yang penasaran. Ini mumpung pakarnya ada di depan. Ya, siapa yang mau bertanya? Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Bunda Irna sudah menyampaikan banyak sekali masukan kepada kita, terutama sekali orang tua. Dalam hal ini mungkin saya ingin menanyakan kepada Bunda Irna, karena saya selaku orang tua 3 orang anak, yang Bunda sampaikan itu ada beberapa yang sudah saya lakukan di rumah. Tapi dalam hal ini mungkin saya minta saran dari Bunda terkait penggunaan gadget. Terus terang, berapa tahun yang silam kita tahu dengan adanya COVID, ternyata anak-anak kita harus bersekolah dari rumah dengan menggunakan media yang namanya handphone, baik handphone maupun dengan menggunakan laptop atau komputer. Nah, sejak saat itu anak kita jadi mahir, jadi pintar dalam menggunakan benda-benda seperti itu. Nah, tidak menutup mata, kita sebagai orang tua juga, terus terang, saya sendiri pun seperti itu Bunda. Kalau saya ketinggalan handphone, saya pergi belanja, saya akan kembali. Ya, walaupun jaraknya mungkin hanya berapa menit dari rumah, saya akan kembali untuk mengambil yang namanya benda kecil handphone. Yang saya pikir saya belanja mungkin tidak berdering ya, atau tidak guna, tapi saya mengharapkan khawatir karena saya pergi ini nantinya ada yang menghubungi karena hal-hal yang penting di keluarga. Nah, itu membuat jadi handphone itu benda penting.
Nah, seperti saya berangkat ke sini, saya harus pakai handphone nih, ya, karena nantinya ada panggilan ataupun di rumah ada yang harus kembali. Nah, mungkin saya minta harapannya dari Bunda Irna terutama sekali, bagaimana menerapkan gadget di keluarga. Tadi saya melihat ada beberapa hal dari umur-umur ya, dari usia-usia yang Bunda sampaikan, dari Amerika tadi ya, menyampaikan ada usia 0 tahun ya, sampai usia anak yang kita tahu dari anak sendiri menyatakan 18 tahun itu masih dikatakan kategori anak ya. Nah, di rumah kita dewasa masih menggunakan handphone, sedangkan anak-anak masih melihatnya. Nah, bagaimana trik ataupun tips dari Bunda sendiri untuk kita ke orang tua, apakah sembunyi-sembunyi kita pakai handphone sedangkan anak kita larang? Ya, mungkin seperti itu Bunda. Terima kasih atas saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung aja mungkin ya Bu ya. Oke, jadi pertama kan sudah tahu umur anak kita berapa dan berapa jatah dia satu hari. Nah, sebetulnya juga itu jatah kita Bu. Kita nggak boleh lebih dari 2 jam juga sebenarnya dalam satu hari ya. Toh kasarnya kita juga nggak akan ketinggalan berita. Ini namanya FOMO, fear of missing out ya, fear of missing out. Jadi kita kayak takut ketinggalan berita, takut ketinggalan informasi gitu ya. Padahal saya beberapa kali kadang ketinggalan handphone di rumah misalnya ya. Ya paling saya lihat, oh yang telepon saya paling 2 atau 3 orang. Kalau masih bisa ditelepon balik, ya saya telepon balik. Ya meskipun kadang ada rezeki yang enggak yang teralihkan, tapi udahlah nggak apa-apa. Nah jadi selalu kita tanamkan dalam diri kita, ketika kita berada bersama orang lain, maka kita tidak boleh menggunakan handphone. Jadi kebayangkan Ibu ya, jangankan saya sibuk dengan handphone saya, misal kita berdua nih lagi makan bareng misalnya, tapi saya nggak pakai, tapi saya taruh di depan saya handphone itu, ada nggak perasaan tertentu? Kan tetap ada perasaan nggak nyaman ya. Makanya saya selalu membiasakan handphone ini kalau lagi bareng-bareng masukin kantong, masukin tas, jadi nggak ada orang. Jadi kita beranggapan bahwa orang yang di hadapan kita adalah orang yang penting. Kita harus selalu hadir gitu kan Bu. Karena kalau begitu kita pakai handphone, kita seolah-olah menunggu seseorang lain yang lebih penting. Nah jadi buat aturan dalam keluarga kita, tidak ada handphone ketika kita sedang bersama keluarga atau ketika kita bersama orang lain. Jadi kita pun buat timer juga Bu, tidak boleh lebih dari 2 jam kalau bisa, kecuali kalau bisnis kita, bisnis online misalnya ya. Tapi kalau kita cuman pengguna biasa ya nggak perlu gitu ya. Jadi kalau kita harus dulu kasih contoh buat anak-anak ya. Bisa Bu? Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Pertanyaan satu lagi ya, karena waktu kita sudah mau habis. Oh, alhamdulillah ada satu lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya ketua dari unit SD, Ibu izin bertanya setelah penjelasan tentang dampak dari penggunaan gadget. Jadi saya ingin bertanya, saya dan suami sepakat dari awal pernikahan kami tidak ingin memberikan gadget untuk anak-anak kami sama sekali. Sampai sekarang anak pertama kami di usia 7 tahun dan yang kedua usia 3 tahun. Jadi sama sekali tidak ada penggunaan gadget. Jadi kan Bu, di sekolah ini ada pelajaran bahasa Inggris yang harus menuntut kita untuk mengasih laptop karena ada pelajaran My On ya Bu. Hanya sebatas itu, dan untuk mengulang hafalannya menggunakan smart TV
dan untuk trik-trik belajar melalui YouTube. Jadi kami sebagai orang tua sebaiknya di usia berapa seharusnya kami memberikan gadget kepada anak kami supaya kami tidak kecolongan ya Ibu. Dan yang kedua, bagaimana sikap kami sebagai orang tua ketika anak kami dibully di sekolah, mungkin temennya dampak dari penggunaan gadget ya Ibu. Terima kasih Ibu, mohon jawabannya. Oke, baik ya Bu ya. Jadi memang idealnya, ini kita bicara ideal ya. Idealnya anak itu baru dikasih handphone di SMP atau ketika dia sudah punya self regulation, sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi dia tahu kapan dia tidur, kapan dia belajar, kapan dia mandi, kapan dia bermain. Tapi kalau dia belum bisa mengatur dirinya sendiri, berbahaya gitu ya. Makanya cuma kadang-kadang sekarang kan tidak terhindarkan ya. Kondisinya ya udah betul Ibu, misalnya gunakan laptop. Laptop kan itu nggak bisa juga untuk telepon orang ya. Jadi dia lebih fokus pada apa yang ada di laptop tersebut. Dan laptop itu ditaruhlah di ruang yang terbuka ya, misalnya di ruang tamu, ruang belajar gitu, tidak di kamar. Jadi artinya kita bisa kontrol apa yang sedang dia buka, yang dia perhatikan gitu ya. Jadi pada masa belum ada handphone, laptop, kita kan cuma ada televisi gitu ya. Nah di situ aja kan kita selalu dianjurkan untuk ada pengawasan orang tua ya. Makanya anak saya paling benci kalau saya pas mereka lagi nonton TV ada saya, benci mereka ya. Karena saya akan larang mereka nonton Dono, Kasino, Indro misalnya ya. Sementara anak-anak senang gitu ya. Kenapa nggak boleh mah katanya ya. Itu vulgar saya bilangnya, slapstick. Jadi kan pertama akibatnya adalah ketika anak saya melihat ada orang yang jatuh kepleset, bukannya sedih, tapi dia ketawa. Nah itu kan mana empatinya gitu ya. Jadi ya disitulah kadang kita harus kasih kontrol ya. Demikian juga ketika anak mulai menggunakan handphone, kalau misalnya itu tugas sekolah, itu nggak masalah ya kan Bu. Tapi di luar itu mereka melakukan search, ya harus dibawa kontrol orang tua gitu ya. Oke, ya Bu. Bapak-bapak di belakang dulu. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Yang mungkin yang bapak-bapak ya, perwakilan. Bapak-bapak ya yang bertanya ya, perwakilan dari bapak-bapaknya. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertanya langsung dengan psikolog. Mohon izin Pak Direktur, Pak para kepala sekolah dan para guru serta para orang tua, izinkan saya menyampaikan pertanyaan yang to the point. Begini Bu, kalau mungkin untuk mencegah anak-anak yang hobi gadget, berbeda antara anak SD dengan SMP. Nah, saya punya anak SMA gitu. Ini sangat sulit untuk mengendalikannya. Dia sudah punya sikap sendiri. Ketika kita misalnya melarang, dia sudah punya veto, bisa merajuk, bisa tidak bicara dengan kita, dan semua yang Ibu sampaikan, aktivitas yang harus kita lakukan, sudah kita coba. Saya sendiri tidak terlalu hobi main gadget kalau di rumah misalnya. Dan kalau di ruang tamu makan itu harusnya, atau kita makan sama, harusnya ada larangan untuk tidak pakai handphone. Tapi dia punya sikap sendiri. Nah ini kira-kira seperti apa strategi yang paling pas? Dan untuk anak yang SMA, harapannya juga ke sekolah, ke Alfitian, saya melihat ada banyak kegiatan seperti kemah, kemudian field trip. Ini sebetulnya sangat membantu. Ini saran untuk sekolah, kalau bisa di hari Sabtu dan Minggu anak-anak yang di SMA ini juga tetap punya kegiatan sehingga menghindarkan mereka dari aktivitas gadget yang kalau sudah hari Sabtu dan hari Minggu itu gadgetnya nggak bisa lepas. Jadi saya kira itu yang mau saya tanyakan ke Ibu. Mudah-mudahan ada solusi atas sikap yang berbeda antara anak SD, SMP, dan SMA. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Ini mungkin masalah yang umum ya.
Nah, dan ini juga kesalahan yang umum terjadi di kita sebagai orang tua, yaitu seharusnya ketika anak kita berbuat baik, berbuat sesuai dengan yang kita inginkan, disitulah kita berikan reward, kita berikan perhatian. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai, kita harus abaikan. Jadi kita lebih fokus ketika mereka bisa melakukan sesuai dengan yang kita harapkan, demikian ya Pak. Jadi misalnya ketika coba kamu bisa nggak main handphone dalam ketika lagi sama makan bareng, nanti misalnya rewardnya apa kamu mau kasih hadiah apa misalnya, katakanlah buku misalnya ya, kita beli buku komik misalnya atau apa. Contoh sederhana bagaimana kita mencoba modifikasi perilaku istilahnya ya Pak ya, behavior modification ini adalah poinnya adalah kita hanya memberikan perhatian, memberikan hadiah ketika anak kita berbuat baik. Tapi ketika mereka tidak, ya, jadi seringkali misalnya ilustrasinya ketika anak-anak sedang bermain di ruang tamu misalnya ya, dan bermain dengan baik, terus si ibu mumpung anaknya lagi anteng, ya udah dia misalnya melakukan kesibukan lain. Nah sehingga akhirnya anak-anak pun jadi berantem. Ketika berantem baru kita sibuk, ya. Jadi seolah-olah anak berasa bahwa supaya mendapatkan perhatian dari orang tua, ya saya harus berantem, saya harus melakukan sesuatu yang nggak menyenangkan gitu ya. Kadang memarahi anak itu juga dianggap sebagai satu bentuk perhatian. Makanya kadang memang makin kompleks memang Pak, saya lihat dalam pengasuhan anak di era digital ini ya. Waktu anak-anak saya masih kecil itu lebih mudah, misalnya mereka sering berantem sama saudara-saudaranya, terus saya buat perjanjian, karena mereka semua suka sate Padang, misalnya coba nih ya, kalau 1 minggu ini nggak berantem, nanti hari Sabtu kita makan sate Padang. Jadi kalau misalnya ternyata dalam 1 minggu ada berantem, nggak jadi, karena ada berantem. Akhirnya kan lama-lama, nggak makan sate Padang misalnya ya. Ya udah, ini mereka buat kesepakatan, ya udah kita jangan berantem lagi ya. Ya udah, akhirnya terbentuk. Memang harus agak tega juga ya. Jadi kalau misalnya Bapak bisa membuat aturan kayak kontrak perilaku bahwa penggunaan handphone tidak lebih, katakanlah kita bernegosiasi tidak lebih dari 3 jam, ya udah lebih dari 3 jam kita ambil gitu. Makanya anak tuh harus diajarkan bahwa ini handphone mama atau ini handphone papa, bukan handphone kamu gitu ya. Jadi dia nggak merasa itu milik dia. Jadi kita bisa setiap saat mengakses apa yang dia ambil gitu ya. Cuman ya itu kembali itu harus kontraknya itu di awal, pada waktu kita mau memberikan gitu. Karena kalau udah kadung agak susah gitu ya. Nah, makanya ide Bapak untuk ada kemah, ada kegiatan-kegiatan outdoor itu sangat bagus memang Pak. Untuk kalau misalnya pun sekolah tidak melakukan, mungkin kita bisa ikuti outbound di luar, kegiatan olahraga misalnya ya, yang membuat anak merasa senang. Demikian barangkali ya Pak ya Ibu. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses dalam mendidik anak-anak kita, sukses menjadi orang tua di era digital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri close yang meriah kepada pemateri kita siang hari ini. Oke, sudah terjawab semua, dari ada perwakilan ibu-ibu dan ada perwakilan dari bapak-bapak ya. Dan waktu juga sudah mulai menunjukkan tengah hari, setelah lagi kita mau makan siang. Kita sudahi seminar parenting kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala kekurangan datang dari saya, segala kebaikan datang dari Allah. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.